Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam teman-teman sekalian. Pada malam hari ini kita akan melakukan nonton bareng untuk film tugas dari PBL Bioetik kita, yaitu Miracles People. Nah, adapun film tersebut akan saya share screen nanti. Jangan lupa untuk memberikan tanggapan. We lost him. Let's bring him back. Get RT down here stat. I started providing a service. Start an IV, run normal saline. You don't get to play God, Mary. If you think I'm a criminal, arrest me. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Bella Nur Halida dari kelas B angkatan 2020 dengan NPM 2008260115. Perkenalkan, nama saya Leon Dorofi dengan NPM 2010807. Saya Kayanisa Mojo Lubis dengan NPM 200821113. Saya Anissa Mutiara Naulia Siregar, NPM 2008260111. Saya Raisa Livia Mubarak Lubis, NPM 2008260110. Saya Fitria Zania Ramda dengan NPM 2001109. Kenalkan, nama saya Ulfa Irani dengan NPM 2008260114. Saya Ria Prahanda, NPM 20082601112. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Iqbar dengan NPM 2008260108 dari kelompok PBL 3. Kami sepakat untuk mereview Miracles People, di mana film ini terdiri dari 4 episode, namun kami hanya mereview episode pertama saja. Nah guys, ternyata filmnya itu sangat menarik loh, dimana filmnya itu yang mengangkat tema tentang euthanasia atau secara awam dikenal dengan suntik mati. Nah, jadi sebenarnya sampai sekarang euthanasia ini kan masih menjadi pro dan kontra di berbagai kalangan. Nah, jadi di film ini tuh dimana tokoh utamanya itu Dr. Mary. Nah, Dr. Mary ini sebelumnya itu merupakan dokter UGD di salah satu rumah sakit. Nah, ternyata Dr. Mary ini mempunyai kerjaan sampingan, di mana Dr. Mary ini dibantu oleh temannya yang bernama Dr. Desmond. Dia itu melakukan praktik sampingan berupa praktik euthanasia, di mana praktik euthanasia ini merupakan permintaan dari pasien yang telah lama mengalami penyakit kronis yang berkepanjangan. Nah, tapi guys, hal menarik yang perlu kalian tahu ialah dimana Dr. Mary ini mempunyai alasan yang kuat loh kenapa dia itu kekeh di pekerjaan sampingannya itu tadi, dimana dia beranggapan bahwa setiap orang itu punya kebebasan untuk memilih kapan hidup dan kapan mati. Ia hanya membantu mengakhiri penderitaan si pasiennya tadi. Dengan alasan itu dia itu bekerja sama dengan rekannya, yaitu Dr. Desmond tadi itu tetap melakukan praktek dari euthanasia. Nah, tadi yang itu merupakan review mengenai film yang saya tonton, yaitu Miracles People. Nah, selanjutnya di sini saya akan menarik dari review film tadi itu terkait dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, teman-teman, kita tahu bahwasanya Indonesia yang berlandaskan negara hukum tentunya dengan setiap tindakan mempunyai landasan hukum. Begitu juga dengan si euthanasia ini tadi. Nah, ada pasal yang mengatur tentang si euthanasia ini, di mana yaitu pasal 344 KUHP, yang dimana di sini dinyatakan bahwa barang siapa menghilangkan jiwa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang disebutkannya dengan nyata dan sungguh-sungguh dihukum penjara selama-lamanya 12 tahun. Nah, ternyata dari isi dari pasal 344 KUHP ini ternyata sangat menggambarkan dari apa yang telah dilakukan Dr. Mary di film Miracles People itu tadi, di mana Dr. Mary dan rekannya tadi itu melakukan praktik terhadap euthanasia ini dikarenakan permintaan oleh pasien, baik itu yang mempunyai penyakit kronis yang berkepanjangan ataupun tidak. Nah, tentunya jika ini dilakukan di praktik Indonesia, tentu ini sangat
berlawanan dengan hukum Indonesia dan akan dikenakan pidana hukum. Nah, selain dari pasal 344 KUHP, ada juga aturan hukum yang mengatur tentang euthanasia ini, di mana pada Kode Etik Kedokteran Indonesia pasal 7 yang berbunyi seorang dokter berkewajiban mempertahankan dan memelihara kehidupan manusia. Nah, tentunya dari contoh 2 aturan landasan hukum ini sangat berlawanan dengan film dari Mary Kills People. Dengan itu tadi bahwasanya kita, kalau dari pandangan saya sendiri, saya tetap berlandaskan hukum dengan yang ada di Indonesia, dan saya tetap berpandangan bahwasanya kita itu sebagai dokter membantu setiap pasien itu agar bisa sembuh dari suatu penyakitnya, bukan kita itu mengabulkan permintaan pasien yang dimana permintaannya itu tidak mengarahkan terhadap kebaikan, melainkan berujung kepada kematian yang merupakan bukan harapan satu-satunya. Masih ada jalan yang bisa ditempuh setiap orang itu untuk sehat, bukan kematian itu bukanlah jalan satu-satunya. Jadi di film ini menceritakan seorang dokter yang melegalkan tindakan euthanasia, yang mana euthanasia itu berkaitan dengan hukum pidana dan ilmu kedokteran. Euthanasia itu secara umum adalah dengan sengaja tidak melakukan sesuatu untuk memperpanjang hidup seseorang, atau tidak sengaja melakukan sesuatu untuk memperpendek atau mengakhiri hidup seorang pasien. Jadi euthanasia ini dibagi menjadi 2, yaitu ada aktif dan pasif. Yang mana aktif itu yaitu tindakan yang dilakukan oleh seorang dokter dengan persetujuan pasien untuk proses mengakhiri hidupnya. Kemudian yang pasif itu adalah tindakan dari seorang dokter yang membiarkan pasien ini meninggal dengan sendirinya tanpa pengobatan. Kemudian dalam euthanasia itu apa yang dilakukan? Yaitu biasanya dokter atau tenaga kesehatan menyebabkan kematian pada pasien, misalnya dengan memberikan obat secara overdosis, juga memberikan tablet cyanida, dan juga bisa menyuntikkan zat-zat yang mematikan ke dalam tubuh pasien. Berdasarkan film ini, saya tidak setuju dengan apa yang dilakukan dengan Dr. Mary, yang mana itu sangat bertentangan dengan kode etik kedokteran dan hukum yang ada di Indonesia. Salah satunya dalam pasal 7 di dalam kode etik kedokteran, yaitu berbunyi seorang dokter berkewajiban mempertahankan dan memelihara kehidupan manusia, yang mana tugas seorang dokter itu adalah untuk mengobati. Jadi Mary Kills People ini itu dia menceritakan seorang dokter di salah satu rumah sakit. Dia itu ingin membantu pasien yang sudah sakit parah yang ingin mengakhiri hidupnya, dan itu tuh disebut dengan euthanasia. Dan menurut saya euthanasia itu tidak boleh dilakukan. Premis utama yang diangkat oleh screenwriter dalam film ini adalah sisi paradoks dari Dr. Mary yang menjalankan praktik ilegal, yaitu euthanasia, di mana film ini menceritakan kehidupan Dr. Mary sebagai dokter UGD dan juga yang memiliki kerja sampingan bersama temannya Dr. Desmond untuk menjalankan praktik euthanasia, yang mana praktik ini dijalankan atas permintaan pasien yang menderita akibat penyakit kronis berkepanjangan. Meski ilegal, Dr. Mary tetap menjalankan praktik ini dengan berbagai alasan tertentu. Salah satunya adalah ia yang selalu berkonflik dengan mantan suaminya, yang mana mantan suaminya selalu menuntut biaya untuk perawatan kedua putri mereka. Selain itu, Dr. Mary juga beranggapan bahwa setiap orang memiliki hak untuk menentukan kapan mereka meninggal dan kapan mereka hidup. Ia hanya membantu mengakhiri penderitaan pasiennya. Euthanasia sendiri di Indonesia masih dianggap ilegal dan tidak ada satupun peraturan perundang-undangan yang mengizinkannya. Jangankan di Indonesia, beberapa negara saja seperti beberapa negara bagian di Amerika, Inggris, dan banyak negara lainnya tetap tidak memperbolehkan euthanasia dan menganggapnya ilegal. Namun ada juga beberapa negara seperti Belanda yang melegalkan atau mengizinkan praktik euthanasia, tetapi dengan syarat tertentu. Misalnya seperti pasien harus benar-benar dalam kondisi menahan sakit yang tidak tertahankan lagi, ataupun juga pasien yang menderita kanker. Kemudian euthanasia ini sendiri menurut saya melanggar dari sumpah dokter yang akan kita ucapkan nantinya. Dalam poin kelima misalnya, yang berbunyi, saya tidak akan menggunakan pengetahuan saya untuk sesuatu yang bertentangan dengan peri kemanusiaan sekalipun diancam, di mana
menyuntik mati atau mengsengajakan kematian seseorang merupakan tindakan yang melanggar pri kemanusiaan. Kemudian juga ada poin ketujuh, yaitu saya akan senantiasa mengutamakan kesehatan pasien dengan memperhatikan kepentingan masyarakat. Maksudnya di sini adalah di samping Dr. Mary harus mengakhiri penderitaan yang dialami oleh pasiennya, ia seharusnya tetap memperhatikan kesehatannya seperti itu. Pada film Mary Kills People terdapat pemeran seorang dokter jaga yang bernama Mary Harris yang memiliki pasangan bernama Desmond, bersama-sama membuka jasa physician assistant suicide atau yang biasa disingkat dengan PAS. PAS ini merupakan suatu keadaan di mana ketika dokter mengakhiri hidup dari pasiennya atas permintaan dari pasien. Kegiatan ini biasa kita kenal juga dengan sebutan eutanasia. Jadi memang pada film ini bercerita mengenai eutanasia yang dilakukan oleh seorang dokter jaga. Namun hal ini dilakukan secara diam-diam karena memang tidak ada izin untuk melakukan kegiatan eutanasia ini. Saya cukup menentang apa yang dilakukan oleh Dr. Mary Harris, walaupun mungkin keadaan dari pasien memang sangat memerlukan eutanasia. Namun yang saya tentang adalah karena hal ini tidak memiliki izin di mata hukum. Sementara untuk di Indonesia sendiri, Indonesia memiliki peraturan undang-undang yang menyatakan bahwa eutanasia dilarang. Hal ini diperjelas di undang-undang pasal 344 yang berbunyi barang siapa menghilangkan jiwa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang disebutkannya dengan nyata dan sungguh-sungguh dihukum penjara selama-lamanya 12 tahun. Oleh sebab itu, kegiatan eutanasia sendiri memang di berbagai negara masih mengalami pro dan kontra, dan untuk di Indonesia sendiri memang dilarang. Oleh sebab itu saya tidak menyetujui perbuatan dari Dr. Mary dalam film Mary Kills People. Oke, saya akan merangkum film Mary Kills People ini. Nah, jadi dalam film tersebut itu yang diberikan oleh Dr. Mary dan asistennya itu ahli bedah kosmetik yang cerdas. Lalu tak heran aktivitas Mary kerap itu diselidiki, termasuk seseorang detektif perempuan muda dan pedagang yang memasuki obat-obatan terlarang hingga polisi ini termasuk cantik. Nah, apa yang Mai dan Des lakukan di malam hari tak jarang itu dijadikan bahan komedi oleh mereka. Seperti ketika membantu membunuh seseorang wanita meninggal di favoritnya. Lalu mereka merekamnya menggunakan kamera, bercanda, kemudian bertengkar dengan tubuh wanita terbaring di latar belakang seperti kayu apung yang dibungkus blus merah muda. Nah, adegan kematian ini direkam dengan cara yang gila seperti promosi untuk menarik calon orang yang akan dibunuhnya selanjutnya. Lalu humor yang berlawanan dengan kemanusiaan itu tentu saja tak ingin Anda lihat, namun ingat bahwa ini hanyalah film tersebut. Mary Kills People ini film yang melegalkan tindakan euthanasia. Jika biasanya dokter punya peran untuk mengembalikan kesehatan para pasien, tetapi pada film Mary Kills People berkata sebaliknya, bahwa mempercepat kematian untuk menyembuhkan pasien. Euthanasia ini bisa dilakukan dengan berbagai cara. Motif pengambilan tindakan ini pun bahkan bermacam-macam, seperti pasien yang tidak menunjukkan perubahan kondisi dalam jangka waktu yang lama, pihak keluarga yang merasa kasihan melihat kondisi pasien, atau bahkan keinginan pasien untuk mengakhiri hidupnya. Ya, bisa dibilang euthanasia ini merupakan suatu tindakan yang dapat mempercepat kematian seseorang. Di sini saya tidak setuju dengan tindakan Mary yang melanggar salah satu kode etik kedokteran karena melakukan euthanasia tanpa pertimbangan suatu hukum. Kita tahu bahwa sebelum melakukan tindakan euthanasia, maka ada banyak hal yang harus diperhatikan. Nah, profesi dokter itu juga harus tetap melakukan pertimbangan, khususnya pertimbangan pada kode etik kedokteran mengenai euthanasia dan hukum. Mary Kills People ini bercerita tentang seorang dokter yang bekerja di rumah sakit. Namun, selain tugasnya membantu pasien, dokter ini juga
bertugas untuk mengakhiri hidup pasiennya lebih cepat atau disebut dengan eutanasia. Nah, dalam menjalankan praktek eutanasianya ini itu dibantu oleh seorang dokter yang bernama Dr. Richard yang bertugas untuk menyediakan obat-obat untuk melaksanakan eutanasia ini. Nah, obat-obat yang dilaksanakan untuk melakukan euthanasia ini juga merupakan obat-obat ilegal. Nah, karena yang digunakannya adalah obat-obat ilegal dan praktek euthanasia ini masih menuai pro dan kontra dalam dunia kedokteran, maka menurut saya, pendapat saya tentang film ini adalah apa yang dilakukan Mary dan rekannya itu Richard itu melanggar hukum, karena euthanasia ini masih menjadi pro dan kontra dalam dunia kedokteran, dan apalagi obat yang digunakannya itu merupakan obat-obat ilegal atau obat-obat terlarang. Nah, jadi menurut saya Dr. Mary dan Dr. Richard ini itu melanggar hukum karena telah melakukan praktik eutanasia di luar tugas kedokterannya. Jadi film Mary Kills People ini bercerita tentang seorang dokter di salah satu rumah sakit yang bernama Rumah Sakit Eden yang melakukan sebuah tindakan atau praktik yang melawan kode etik kedokteran. Jadinya si Mary ini sebenarnya itu dokter yang sangat pintar, dokter yang sangat terampil, dia juga banyak menyelamatkan banyak nyawa. Si Mary ini juga pasiennya banyak, tapi itu hanya di siang hari, sedangkan pada malam harinya si Mary tersebut, dokter Mary tersebut itu melakukan praktik yang melawan kode etik kedokteran, yang sangat berbeda dengan yang biasa dilakukannya, itu berbeda sampai 360 derajat. Yaitu si Mary, dokter Mary ini membantu seseorang untuk mati, atau membantu seseorang itu untuk mati dengan keinginannya, dengan cara yang dia inginkan. Contohnya dokter Mary ini dia itu membantu pasien yang sudah sakit parah yang ingin mengakhiri hidupnya lebih cepat, atau praktik itu biasanya kita sebut itu dengan eutanasia. Si Mary ini berpendapat kehidupan dan kematian seseorang itu ada di tangan orang tersebut. Jadinya seseorang itu berhak menentukan dia ingin mati dengan cara apa, dia ingin mati di mana, dia ingin mati kapan. Dan juga jadinya si Mary ini mau membantu orang-orang untuk mati dengan cara yang dia inginkan. Jadinya setelah saya menonton film tersebut, pendapat saya itu saya kurang setuju dengan Dr. Mary, karena tindakan yang dilakukannya itu melawan kode etik kedokteran. Karena kita seorang dokter, jika ingin melakukan suatu tindakan, kita harus melihat dulu pada kode etik, apakah itu menyalahi kode etik tersebut atau tidak. Dan juga menurut saya tugas seorang dokter itu untuk menyelamatkan nyawa seseorang, untuk membantu, bukan malah untuk membunuh atau menghilangkan nyawa seseorang. Jadinya saya secara pribadi kurang setuju dengan tindakan Dr. Mary dan pendapatnya tersebut, karena sudah menyalahi kode etik kedokteran. Mungkin sekian dari saya terkait dengan review film dari Mary Kills People, yang dimana ini merupakan film yang sangat berkaitan dengan etika kedokteran, apalagi di Indonesia. Cukup menarik untuk ditonton dan selamat menyaksikan. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.